Halo guys, selamat datang kembali di catatan Peter. Nah, kali ini kita akan sedikit berbeda ya. Berbeda dengan pembahasan buku-buku yang lain yang saya narasikan di video-video sebelumnya. Nah, kali ini kita akan membaca sebuah buku puisi dari Rupi Kaur, Milk and Honey, Susu dan Madu. Oke, video ini dikhususkan untuk kamu-kamu yang saat ini sedang merasa patah hati. Cileh patah hati ya. Oke, patah hati itu memang membuat kita itu dunia kita kacau balau. Ya kurang lebih kita mau ngapain itu nggak enak, kita ngapain itu nggak fokus, kita mau belajar, bekerja atau menyibukkan diri juga nggak fokus ya. Tapi itu adalah satu kenyataan yang harus kita terima ketika suatu hubungan itu kandas dan menyisakan patah hati yang amat dalam bagi kita. Tapi kan setelah patah hati kita nggak boleh berlarut-larut atau berlama-lama dalam kondisi-kondisi seperti itu. Kita harus segera bangkit ya. Nah, berikut ini adalah daftar kerjaan yang harus kita lakukan setelah putus ya. Yang pertama itu kita mengungsi ke tempat tidur. Ya, ini adalah hal yang sangat lumrah ya. Jadi istilahnya kita memberikan ruang kita sendiri, menyendiri di dalam kamar ya pokoknya di dalam kamar. Dalam artian begini, kita itu menginginkan diri kita sendiri itu sendiri gitu ya. Kita butuh namanya kesendirian dengan cara ya mengungsi ke tempat tidur. Nah, biasanya di tempat tidur itu atau di kamar tidur itu kita biasanya ya tidak ingin diganggu oleh siapapun termasuk keluarga kita gitu ya. Apalagi teman-teman kita ya. Artinya kita membutuhkan waktu untuk sendiri. Yang kedua adalah menangislah sampai air matamu habis. Nah, menangis ini sangat manusiawi ya bagi kita karena kita adalah manusia. Jadi ketika mengalami kesedihan, ketika mengalami kekecewaan atau patah hati gitu, nggak apa-apa, nangis aja gitu ya. Jangan ditahan-tahan gitu. Memang untuk hal ini, untuk pekerjaan ini kita biasanya memakan waktu yang berhari-hari atau beberapa hari ya. Nggak apa-apa, menangislah. Karena menangis itu sedikit banyak itu akan memberikan kita kelegaan gitu ya. Kelegaan atas apa yang sedang kita alami gitu. Meskipun tidak menyelesaikan masalah, tapi nggak apa-apa. Kalau memang harus menangis ya. Setidaknya itu membuat kita bisa merasakan bagaimana sih rasa sakit hati itu, bagaimana kesedihan itu, kekecewaan itu ya. Bagaimana rasanya patah hati, menangis. Ya. Yang ketiga adalah jangan dengarkan lagu-lagu sedih. Nah, ini yang biasanya dilakukan oleh ya mungkin kamu-kamu ya. Ketika kita patah hati, ketika kita sedih, ketika kita kecewa, kita malah lebih memilih mendengarkan lagu-lagu sedih gitu. Kalau bisa lagunya diganti dengan beat yang agak cepat gitu ya. Pokoknya jangan lagu-lagu sedih ya. Karena begini, ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa ketika kita sedih, kita cenderung mendengarkan lagu-lagu sedih. Dan yang kita dengarkan biasanya adalah liriknya gitu. Ya, kita menghayati liriknya, kita mencoba untuk merasionalisasikan liriknya dengan kehidupan kita, meriletkan lirik-lirik lagu tersebut dengan apa yang sedang kita rasakan saat ini gitu ya. Nah, itu malah akan semakin membuat kita terjebak dalam kondisi-kondisi yang seperti itu ya. Kalau bisa jangan dengarkan lagu-lagu sedih, tapi ubahlah lagu-lagu yang beatnya cepat kenceng gitu, lagu-lagu yang ceria gitu ya, biar setidaknya membantu kita untuk meremajakan perasaan kita gitu ya, biar tidak terjebak dalam kondisi-kondisi seperti itu saja. Lalu yang keempat adalah hapus nomornya dari ponselmu. Meskipun kau tahu jari-jarimu hafal angka-angkanya ya. Ini adalah salah satu daftar pekerjaan yang harus kita lakukan juga, yaitu menghapus nomor ponsel dia dari handphone kita ya. Ya karena meskipun begini, meskipun kita ingat, kita tahu nomornya dengan sangat teliti gitu ya. Tapi ketika kita menghapus nomornya, kecenderungan kita untuk mengakses lebih cepat itu kan jadi membutuhkan effort ya, walaupun misalnya kita bisa ketik ulang gitu ya. Tapi setidaknya cara yang keempat ini adalah dengan menghapus nomornya, sedikit banyak itu membantu kita untuk tidak selalu memberikan sugesti untuk mencari kabarnya atau menghubunginya gitu ya.
Itu yang keempat. Yang kelima adalah jangan lihat foto-foto lama. Nah, ini ya biasanya kita scroll itu di galeri kita, buset, biasanya yang paling penuh adalah galeri tentang dia, gitu ya. Nah, kalau bisa mulai dikurangi. Kalau cara yang paling ekstrim adalah dihilangkan sama sekali. Jadi kita walaupun membuka galeri tidak ingat atau tidak melihat foto-foto tentang dia atau foto-foto lama ya. Karena bagaimanapun juga bukan fotonya sih, tapi kenangan yang ada di foto itu yang membuat kita akan teringat kembali gitu. Lalu yang keenam adalah, nah, cari toko es krim terdekat dan traktir dirimu 2 sendok besar es krim chip coklat mint ya. Karena konon katanya coklat mint ini akan menenangkan hatimu dan kau layak dihadiahi coklat ya. Ya ini ya, coklat juga memberikan salah satu kandungan zat kimia yang membuat kita merasa tenang gitu. Makanya beberapa saran-saran sejenis juga menyarankan coklat sebagai sebagai minuman untuk kita santap di dalam kondisi-kondisi seperti ini. Coklat dingin, coklat hangat gitu ya. Lalu yang ketujuh adalah beli spray baru. Ya, ini meskipun kita artikan agak ambigu ya, kenapa harus spray gitu ya. Ya, paling tidak kan begini loh, ya. Analoginya. Ketika kita melewatkan waktu bersamanya, entah itu dalam waktu yang misalnya kita kan sering ngobrol, misalnya sleep call, kalau jam anak-anak sekarang ya, sleep call itu dengan kondisi kamar dan spray yang ada seperti itu ya. Nah, kita tersugesti untuk selalu mengingat hal-hal tentangnya ketika kita menghabiskan waktu dengannya gitu. Jadi kalau bisa beli spray baru, ganti spraynya ya. Karena ada saya jadi teringat ada satu buku yang judulnya agak nyentrik ya. Ini yang diacak-acak spray, yang berantakan itu hati. Nah, itu salah satu judul buku yang pernah saya lihat ya. Saya belum membacanya sih, tapi saya pernah melihat beberapa kali dan saya pernah memotretnya sih ya. Jadi seperti itu ya, yang diacak-acak spray, yang berantakan hati. Jadi kalau bisa ganti spraynya yang baru, itu ya. Kemudian yang kedelapan adalah kumpulkan semua hadiah, kaos, dan segala hal yang menyisakan aroma tubuhnya. Lalu sumbangkan ke pusat sedekah. Nah, ini ya, barang-barang pemberiannya itu kalau bisa dikumpulkan. Kalau memang itu di situ ada kenangan-kenangan di barang-barang itu, nggak apa-apa, kumpulkan saja. Ini kan sebenarnya dilakukan untuk menghindari kita terjebak dalam zona-zona yang membuat kita itu down terus gitu ya. Jadi mau nggak mau kita kumpulkan. Kita harus memaksa diri kita untuk melakukan hal itu. Itu mengumpulkan semua hadiah, entah itu kaos, gelang, atau sepatu, atau topi, atau sweater, apapun itu. Kumpulkan semuanya, segala hal yang menyisakan aroma tubuhnya. Lalu sumbangkan ke pusat sedekah, biar lebih bermanfaat untuk orang lain ya. Gitu. Kalau nggak mau ya buang aja gitu, nggak apa-apa. Lalu yang kesembilan adalah buat rencana jalan-jalan. Nah, ini penting ya, setelah kita berhari-hari menangis di dalam kamar gitu ya, merenungi kesedihan, merenungi kekecewaan, sakit hati gitu ya. Ya seenggaknya kita perlu namanya healing ya. Maka buatlah rencana untuk jalan-jalan, entah itu dilakukan sendiri atau bersama teman-teman. Kalau saran saya sih dilakukan bersama teman-teman, karena kalau sendiri nanti juga kita malah sering terdistrak dengan pikiran-pikiran yang masa lalu gitu ya. Kalau sama teman kan kita ada teman ngobrol, kita bisa sharing, kita bisa berbagi gitu, kita bisa bercerita gitu ya. Jadi nggak mudah terdistrak gitu. Lalu yang ke-10 adalah kuasai trik tersenyum dan mengangguk ketika seseorang menyebut namanya dalam obrolan. Nah ini ya, demi tidak menyinggung orang tersebut, kita kan nggak boleh marah-marah karena mungkin saja mereka nggak tahu gitu ya, nggak tahu apa yang sedang terjadi dengan diri kita gitu ya. Mereka nggak tahu sehingga mereka menyebut nama kenangan lama gitu ya, yang membuat kita itu gitu. Biasanya kita merasa, namanya disebut gitu ya. Nah ini perlu ya kita trik menguasai tersenyum, senyum palsu nggak apa-apa ya. Kemudian mengangguk, ya nggak usah direspon terlalu berlebihan lah intinya gitu ya. Cukup diberikan senyuman, anggukan gitu ya. Nggak usah direspon terlalu jauh. Yang ke-11 adalah mulai proyek baru. Nah ini kita disarankan untuk menyibukkan diri dalam kegiatan yang lain.
Entah itu maraton nonton drakor, entah itu maraton nonton anime, entah itu menulis, entah itu membaca buku, entah itu koleksi foto-foto gitu ya, entah itu edit-edit video. Yang penting sibukkan dengan hal-hal baru, pekerjaan baru gitu. Karena bagaimanapun juga ini akan sangat membantu kita untuk mendistraksi pikiran-pikiran kita, menyibukkan diri kita, fokus pada hal-hal baru gitu. Siapa tahu dengan hal-hal baru ini kita tumbuh menjadi seseorang dengan karakter baru, dengan keterampilan baru, dan itu yang membuat kita senang, bahkan bisa menjadi hobi. Nah, siapa tahu kan ya. Maka mulailah dengan proyek baru. Itu yang ke-11. Yang ke-12 adalah apapun yang kau lakukan, jangan telepon dia ya. Apapun yang kau lakukan, jangan telepon dia. Ya. Ini memang berat tapi harus dilakukan ya. Jadi kita tidak lagi tergantung dengan dia gitu ya. Apapun kondisinya gitu ya. Jangan telepon dia. Makanya tadi ada saran untuk menghapus nomornya ya. Biar kita tidak selalu menelpon dia gitu untuk bercerita gitu. Nggak apa-apa. Jangan telepon dia ya. Yang ke-13 adalah jangan mengemis kehadirannya. Ya ini ya. Jangan mengemis kehadirannya. Ya, ingat ya, kita bukan pengemis. Yang lalu biarlah berlalu, kita mulai hari baru, kita mulai lembaran baru, kita mulai dengan cerita baru, dengan kesibukan baru ya. Jangan sampai mengemis kehadirannya. Biarkan dia dengan kehidupan barunya, kita juga dengan kehidupan baru kita. Oke, kita bukan pengemis. Lalu yang ke-14 adalah kalau bisa berhentilah menangis ya. Setelah tadi yang saran nomor 2, kerjaan yang kedua ya, nomor 2 menangis sampai air matamu habis. Sekarang coba kita untuk berhenti menangis ya. Sudah cukup air mata yang kita keluarkan untuk meratapi kesedihan. Lalu yang ke-15 adalah biarkan dirimu merasa konyol karena sempat percaya kau bisa membangun sisa hidupmu, hidup di atas tubuh seseorang ya. Biarkan mungkin ini adalah trik yang kalau misalnya kita sudah melewati fase-fase itu semua yang di atas tadi, saatnya kita suatu saat nanti pasti kita akan merasa konyol, menertawakan diri sendiri apa yang sudah kita perbuat selama ini gitu, sampai harus segitunya mempertaruhkan hidup kita gitu ya, mengorbankan hidup kita sendiri atas hal-hal yang konyol gitu ya. Jadi sesekali kita juga harus menertawakan diri kita sendiri atas masa lalu yang tidak berguna. Gitu ya. Dan yang terakhir adalah jika semuanya sudah selesai ya, kemudian kita bisa tarik nafas dan hembuskan. Gitu. Akhirnya semua telah berlalu ya, dan kita bisa mulai hidup baru dengan kebahagiaan baru gitu ya. Tanpa beban, tanpa ada lagi ikatan yang membelenggu langkah kaki kita. Nah itu dia beberapa daftar kerjaan setelah putus yang harus kita lakukan berdasarkan dari saran Rupi Kaur ya. Oke, ya semoga saja buat kamu yang sedang dirundung kesedihan karena putus dengan pasangan, semoga saja daftar pekerjaan yang saya sebutkan tadi bisa sedikit banyak membantu kita gitu ya. Jangan terlalu lama larut dalam kesedihan ya. Oke, itu dia Rupi Kaur, Susu dan Madu, Milk and Honey ya. Buku ini sangat bagus, hardcover, hitam, elegan ya. Silahkan kalian bisa baca sendiri. Oke. Nah itu dia beberapa daftar pekerjaan yang sudah saya sampaikan tadi ya. Semoga sakit hatinya segera membaik. Oke. Semoga patah hatinya segera membaik dan semoga kebahagiaan yang baru segera kita temukan. Terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa untuk terus memberikan dukungan kalian dengan cara klik subscribe, like, share, dan komen. Kita kembali lagi di narasi buku berikutnya ya. See you!